Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga selalu diberi kesehatan dan juga keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bertemu lagi bersama Ustazah Diva. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Tetapi sebelum kita pembelajaran bahasa Indonesia, kita berdoa terlebih dahulu yuk. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Doa sebelum belajar. Rabbi jidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berikanlah aku kefahaman. Amin. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Tetapi sebelum kita ke pembelajaran bahasa Indonesia, Ustazah Diva akan menyampaikan tema pekan ini terlebih dahulu. Tema pekan ini menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema hari ini, manfaat hewan bagi kehidupan. Sesuai dengan Quran surat Yasin ayat 71 sampai 73 yang artinya, dan apakah mereka tidak melihat bahwa sesungguhnya kami telah menciptakan binatang ternak untuk mereka, yaitu sebahagian dari apa yang telah kami ciptakan dengan tangan kami sendiri. Lalu mereka menguasainya. Dan kami tundukkan binatang-binatang itu untuk mereka. Maka sebahagiannya menjadi tunggangan mereka dan sebahagiannya mereka makan. Dan mereka memperoleh padanya manfaat-manfaat dan minuman. Sehingga dari ayat tersebut dapat kita simpulkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan hewan untuk dimanfaatkan oleh makhluk hidup lainnya. Hewan adalah kelompok organisme yang diklasifikasikan dalam kerajaan Animalia atau Metazoa. Hewan adalah makhluk heterotrof, artinya tidak membuat energi sendiri, tetapi harus mengambil dari lingkungan sekitar. Contohnya yaitu sapi membutuhkan energi lain atau makhluk hidup lain untuk bertahan hidup. Contohnya sapi membutuhkan rumput untuk dikonsumsi sebagai bahan makanannya. Manfaat hewan bagi kehidupan. Yang pertama, obat-obatan. Teman-teman bisa dilihat di sana di gambar ada gambar minyak ikan. Apakah teman-teman tahu manfaat dari minyak ikan apa? Ya, manfaat dari minyak ikan yaitu memperbagus atau meningkatkan fungsi dari sel otak manusia. Sehingga teman-teman jika mengkonsumsi minyak ikan akan meningkatkan kecerdasan teman-teman. Lalu yang kedua, ada bahan sandang. Bisa dilihat pada gambar di sana ada gambar binatang domba. Seseorang di sana sedang mengkuliti kulit domba. Lalu, kulit domba tersebut akan dimanfaatkan sebagai bahan pakaian. Lalu yang ketiga, ada bahan pakan. Seperti sudah kita tahu sebelumnya bahwa bahan pakan itu ada dari binatang, contohnya pada gambar yaitu ayam dan sapi. Kita dapat mengkonsumsi ayam, yaitu dari dagingnya, kulitnya, hingga telurnya. Juga dengan sapi, kita dapat mengkonsumsi dagingnya, juga susunya. Susu sapi itu memiliki manfaat untuk memperbagus atau meningkatkan pertumbuhan tulang kita. Yang ketiga, dimanfaatkan tenaganya. Bisa teman-teman lihat di gambar itu ada binatang kerbau. Nah, binatang kerbau dimanfaatkan tenaganya oleh para petani untuk membajak sawah. Yang kelima, ada kerajinan. Di sana ada kulit binatang apa ya? Ya, ada kulit binatang sapi. Sehingga kulit sapi akan dijadikan sebagai kerajinan. Kerajinan apa ya kira-kira? Ya betul, kerajinan beduk.
Beduk yang sering teman-teman temui di musola atau di masjid itu terbuat dari kulit sapi. Nah, Ustazah Diva hari ini akan membahas fabel. Apa itu fabel? Seperti yang sudah teman-teman ketahui sebelumnya, fabel adalah salah satu dari dongeng. Fabel adalah cerita yang menceritakan kehidupan hewan yang berperilaku menyerupai manusia. Fabel adalah cerita fiksi atau khayalan belaka. Sehingga fabel adalah cerita yang diperankan oleh hewan atau binatang yang memiliki sifat-sifat manusia. Dan fabel itu fiksi, tidak nyata. Fabel itu dibuat oleh manusia. Ciri-ciri dari fabel yang pertama, tema. Tema mengenai kehidupan binatang yang menggambarkan budi pekerti manusia yang diberagakan oleh binatang. Sehingga tidak ada manusia yang berperan dalam fabel. Yang kedua, ada latar. Latar disebut juga sebagai tempat. Kehidupan hewan biasanya terdapat di hutan, sungai, atau alam bebas. Ketika teman-teman akan menceritakan mengenai sosok singa. Singa itu hidupnya di mana? Ya, di hutan. Jadi, teman-teman boleh mencocokkan hewan dengan tempat asalnya. Yang ketiga, ada tokoh. Tokoh dibagi menjadi dua, protagonis dan antagonis. Protagonis diperankan oleh hewan jinak. Jika protagonis diperankan oleh hewan jinak, protagonis memiliki sifat yang apa ya? Ya, sifat baik atau lembut. Lalu antagonis diperankan oleh hewan liar. Artinya hewan antagonis memiliki arti sifat yang jahat. Lalu yang keempat, ada konflik. Konflik biasanya disebabkan oleh persahabatan, kelicikan, kesombongan, perilaku buruk yang akhirnya diperbaiki, kecerdikan, dan juga keluarga. Konflik dapat kita sebut sebagai permasalahan. Yang kelima, ada amanat. Amanat berupa nilai-nilai moral dan pesan yang disampaikan pada cerita tersebut. Biasanya amanat atau pesan itu tidak dituliskan secara langsung, sehingga kita harus memahami cerita tersebut terlebih dahulu, lalu kita simpulkan peran apa, nilai apa yang dapat kita ambil dari cerita tersebut. Ustazah Diva di sini memiliki contoh dongeng fabel. Apakah terlihat? Kita baca bersama-sama yuk. Semut dan kepompong. Di suatu hutan yang rindang, hidup berbagai binatang buas dan jinak. Ada kelinci, burung, kucing, capung, kupu-kupu, dan yang lainnya. Pada suatu hari, hutan dilanda badai yang sangat dahsyat. Angin bertiup sangat kencang, menerpa pohon dan daun-daun. Krak! Terdengar bunyi dahan-dahan berpatahan. Banyak hewan yang tidak dapat menyelamatkan dirinya, kecuali si semut yang berlindung di dalam tanah. Badai baru berhenti ketika pagi menjelang. Matahari kembali bersinar hangatnya. Tiba-tiba dari dalam tanah muncul seekor semut. Si semut terlindung dari badai karena ia bisa masuk ke sarangnya di dalam tanah. Ketika sedang berjalan, ia melihat seekor kepompong yang tergeletak di dahan daun yang patah. Si semut bergumam, alangkah tidak enaknya menjadi kepompong, terkurung dan tidak bisa kemana-mana. Menjadi kepompong memang memalukan. Coba lihat aku, bisa pergi kemana saja yang ku mau. Ejek semut pada kepompong. Semut terus mengulang perkataannya pada setiap hewan yang berhasil ditemuinya. Beberapa hari kemudian, semut berjalan di jalan yang berlumpur. Ia tidak menyadari kalau lumpur yang diinjaknya bisa menghisap dirinya semakin dalam.
Aduh, sulit sekali berjalan di tempat becek seperti ini, keluh semut. Semakin lama, si semut semakin tenggelam dalam lumpur. Tolong, tolong, teriak si semut. Wah, sepertinya kamu sedang kesulitan ya. Si semut terheran mendengar suara itu. Ia memandang ke sekelilingnya mencari sumber suara. Dilihatnya, seekor kupu-kupu yang indah terbang mendekatinya. Hai semut, aku adalah kepompong yang dahulu engkau ejek. Sekarang aku sudah menjadi kupu-kupu. Aku bisa pergi kemana saja dengan sayapku. Lihat, sekarang kau tidak bisa berjalan di lumpur itu kan? Yah, aku sadar. Aku mohon maaf karena telah mengejekmu. Maukah kau menolongku sekarang? Kata si semut pada kupu-kupu. Akhirnya, kupu-kupu menolong semut yang terjebak dalam lumpur penghisap. Tidak berapa lama, semut terbebas dari lumpur penghisap tersebut. Setelah terbebas, semut mengucapkan terima kasih pada kupu-kupu. Tidak apa-apa, memang sudah kewajiban kita untuk menolong yang sedang kesulitan, bukan? Karenanya, kamu jangan mengejek hewan lain lagi ya. Karena setiap makhluk pasti diberikan kelebihan dan kekurangan oleh Yang Maha Pencipta. Sejak saat itu, semut dan kepompong menjadi sahabat karib. Nah, dari dongeng tersebut dapat kita ambil pesan atau hikmah, yaitu sesama makhluk ciptaan Tuhan, janganlah saling mengejek dan menghina. Karena siapa tahu yang dihina lebih baik kedudukannya daripada yang menghina. Ustazah Diva memiliki proyek untuk teman-teman. Ceritakanlah kembali dongeng fabel dengan gambar di kertas HVS. Tuliskan pesan yang terdapat dalam dongeng tersebut. Teman-teman masih ingat tidak? Kita pernah membuat cerita bergambar. Nah, proyeknya seperti itu. Tetapi teman-teman, cerita bergambarnya mengenai dongeng yang sudah Ustazah Diva siapkan dongengnya pada Google Classroom. Di sana Ustazah Diva sudah menyiapkan dongeng mengenai apa. Lalu silakan teman-teman salin dengan menggambarkan dongeng tersebut. Lalu teman-teman fotokan dan dikirim ke Google Classroom. Apakah teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Jika teman-teman ada yang ingin ditanyakan mengenai pembelajaran materi atau mengenai proyeknya, boleh ditanyakan melalui video call bersama Ustazah Diva di WhatsApp ya. Untuk kesimpulan pembelajaran hari ini ada 2. Yang pertama, fabel merupakan salah satu jenis dongeng. Fabel menceritakan dongeng mengenai nilai-nilai moral yang diperankan oleh binatang. Ciri dari fabel ada 5. Yang pertama, pemerannya adalah binatang. Kedua, latarnya hutan, sungai, dan alam bebas. Yang ketiga, tokoh protagonis yaitu baik dan antagonis yang jahat. Yang keempat, konflik sebagai alur cerita yang memiliki suatu permasalahan. Yang kelima, amanat sebagai pesan baik yang disampaikan. Dalam pembelajaran dongeng fabel dapat kita pelajari sebagai berikut. Yang pertama, fabel sebagai cerita memiliki pesan moral dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, fabel menginformasikan bahwa setiap perilaku baik akan mendapatkan balasan yang lebih baik lagi. Yang ketiga, fabel menginformasikan bahwa setiap perilaku buruk akan mendapat balasan yang buruk juga. Nah, sampai sini teman-teman, mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan, membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan proyek.